udah tuh nih. Nang yang bukan mana itu kan. Masih punya. Nih, kang đi. Dengan Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya semuanya. Malam ini kita lanjut, ini tanggal 21 hari Selasa. Puasa sudah 16 hari ke-16 nih. Hari ini kita mendengarkan dhamma tentang Paticcasamuppanna, hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Itu sangat penting tentang Paticcasamuppada Dhamma yang sebagai umat Buddha atau para bhikkhu dan para umat harus mengerti tentang hukum sebab akibat yang membuat kita lahir dan menderita. Kita kalau tidak tahu tentang hukum ini, kita tidak bisa melepas. Kita sudah mengerti biasanya tentang avijja. Banyak orang yang beritahu dan tanya bahwa kitanya lahir dari mana, sebelum kita lahir kita ada di mana, hidup kita yang pertama ada dari mana, kenapa kita lahir, kitanya lahir karena sebabnya apa. Kalau jawab dari ajaran Buddha, kita dari Sang Buddha, kita lahir karena kita tidak tahu, karena avijja. Avijja itu artinya tidak tahu. Kita lahir karena kegelapan batin, ketidaktahuan. Itu namanya bahasa Pali avijja. Batin yang gelap jadi bukan terang, jadi gelap itu namanya penuh dengan kemelekatan. Melekat jadi membuat kita lahir. Kalau melepas semuanya sampai kosong, sampai tidak ada apa, terang, maksudnya sunyata, terang. Jadi tidak lahir lagi. Kalau gelap dan ketidaktahuan pasti lahir lagi.
kalau memiliki kegelapan batin atau ketidaktahuan itu, kita harus tahu, baru tidak lahir. Kalau tidak tahu pasti lahir. Jadi itulah sebab yang benar yang membuat kita menderita, bukan sebab dari faktor yang lain. Itu faktor yang benar adalah ketidaktahuan, bukan faktor atau masalah dari tidak kaya, cari nafkah susah. Itu cuma faktor sementara, faktor di luar, cuma sedikit faktor yang kecil. Ini hal-hal yang kecil, hal yang lain. Hal-hal yang besar atau akar membuat kita menderita adalah ketidaktahuan atau avijja. Kenapa? Karena avijja, kegelapan batin itu yang membuat kitanya derita. Derita kenapa? Derita karena lahir. Banyak orang takut meninggal. Setiap orang takut kematian atau meninggal. Setiap makhluk takut mati. Tapi Sang Buddha ajarin kita jangan takut mati. Kalau mau takutnya takut lahir, takut kelahiran. Itu takut yang benar, bukan takut kematian atau takut mati. Itu harus takutnya lahir. Jangan nangis sama orang yang sudah meninggal. Kalau mau nangis sama orang yang sedang lahir. Terbalik kan dunia sekarang. Dunia sekarang nangis sama orang yang meninggal. Papa, mama, saudara, kawan meninggal nangis. Tapi kalau ketemu atau lihat orang lainnya ketawa, senyum, senang, bahagia. Bukan itu. Salah pandangan, salah paham. Sang Buddha atau para guru suci beritahu kita, salah paham. Harus nangis sama orang yang lahir, bukan nangis sama orang yang meninggal. Terbalik. Itu bagi yang orang tidak tahu apa-apa, jadi membuat mereka salah praktek, salah paham, pandangan salah. Jadi nangis sama orang yang meninggal, bukan nangis sama orang yang lahir. Ngomong begini kita jarang mendengar ya, karena kitanya tidak ada yang beritahu yang benar kadang-kadang, atau sudah beritahu tapi tidak masuk dalam hati, tidak masuk dalam pikiran, tahu hanya di otak, tahu di dalam pencerapan, renungkan saja. Kalau tahu lebih dalamnya akan prihatin dan semangat praktek. Sekarang tahu hanya tahu teori, tahu di pencerapan, tahu direnungkan saja, bukan tahu dari hati. Tahu dari hati akan mau praktek dan melepas. Itu. Bante juga ngomong begini, bukan Bante sudah mencapai kesucian. Bante belum, masih gelap juga. Tapi kitanya ambil ilmu dari Sang Buddha dan para arahanta. Di dalam Tipitaka
untuk bahas renungkan tentang avijja, apatijja samupannadam, hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Yang pertama avijja, ketidaktahuan atau kegelapan batin. Kalau ketidaktahuan, sudah punya ketidaktahuan, tidak tahuan dalam apa, tidak tahu di dalam dukkha, samudaya, nirodha, makkha, tidak tahu dukkha, jadi tidak bisa melepas, tidak tahu sebab dukkha, tidak tahu jalan untuk padam dukkha, tidak tahu jalan untuk melepas dukkha. Maksudnya tidak tahu dalam Arya Satya 4 adalah tidak tahu dukkha, tidak tahu sebab dukkha, tidak tahu cara padam dukkha, tidak tahu cara akhirnya dukkha, melepas dukkha. Maksudnya itu namanya avijja. Avijja tidak tahu dalam 4 ini. Kalau mau bicara lama tentang avijja, lama sekali. Seperti setiap orang di dunia ini tidak tahu bahwa diri sendiri sedang dukkha. Kita tidak tahu bahwa kita sedang dukkha. Jadi setiap hari kita setelah lahir, kita cari nafkah, cari harta, cari pakaian, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, cari kesenangan, cari kesibukan, banyak alasan, ulusan. Jadi karena kita tidak tahu dukkha, tidak tahu bahwa diri sendiri yang dukkha, tidak tahu bahwa badan ini dukkha. Kenapa? Karena badan ini setelah lahir harus melawat dengan pakaian, makanan, tempat tinggal. Dukkha dari sakit, panas, dingin. Dukkha dari keserakahan, kebencian, kebodohan. Dukkha dari tidak sesuai dengan keinginan, berpisah, segala macam. Banyak sekali dukkha. Apalagi dunia sekarang. Dunia kan banyak keinginan, banyak dukkha. Tapi kita juga tidak tahu. Karena kita tidak mengerti bahwa kelahiran adalah dukkha. Setiap orang lainnya senyum, bahagia, senang kalau lihat orang lahir. Tapi kalau kita mengerti dukkha lain, kalau tahu begini, jadi aku sudah lahir, sudah dukkha. Karena Sang Buddha bilang kelahiran adalah dukkha. Jadi aku sudah tahu aku sudah dukkha, ini melawat badan dan banyak urusan alasan, banyak keinginan, banyak kebencian. Sudah lahir pasti meninggal, pisah, pindah ke alam lain. Meninggal hanya badan, pikiran tidak meninggal. Ini hidup benar-benar dukkha. Kalau tahu dukkha begini, tidak mau cari dukkha lagi. Maksudnya tidak mau cari pacar, tidak mau menikah, tidak mau. Kalau nikahnya tambah dukkha. Kan
kita melawan badan kita sendiri sudah duka, apalagi tanggung jawab sama satu badan lagi, cetak anak lagi, berapa anak, 1, 2, 3, 4, tambah duka banyak, tambah bertanggung jawab banyak. Nah, kalau sudah punya banyak begitu, bertanggung jawab tentang pakaian, makanan, tempat tinggal, keinginan, merawat keinginan merekanya, sangat tinggi, sangat banyak duka. Apalagi dunia sekarang, keinginan mereka yang nggak usah bilang, mau rumah mewah, mau mobil mewah, mau makanan mewah, mau mainan mewah, mau kesenangan mewah, mau apapun yang mewah-mewah semua. Wah, siapa yang bisa menjadi tukang karyawan mereka cari barang-barang, alat kosmetik, alat mainan segala macam buat mereka. Hanya aku sendiri aja banyak keinginan, apalagi cari buat mereka, cari buat aku sendiri aja sudah duka sekali, apalagi cari buat mereka ini, susah sekali ya. Kalau kita tahu begini, jadi aku tidak usah cari apa-apa lagi lah, cuma cari nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal untuk sederhana, tidak usah mewah. Kalau dapat yang mewah pun tidak lupa diri bahwa itu aku dapat dari sebab perbuatan aku, sebab akibat karma aku. Jadi orang tersebut menjadi orang kaya pun setelah lahir, kita jadi orang miskin pun tidak lupa diri. Apalagi orang lain menjadi orang miskin, lebih untung. Kenapa? Akunya duka lebih banyak daripada orang lain karena akunya masa lampaunya tidak suka berdana, praktik sila samadhi panja, jadi aku duka. Masa sekarang pun akibat dari tidak berbuat baik banyak, jadi aku cari nafkah susah. Jadi orang jelek karena tidak menjaga sila, jadi orang bodoh karena aku tidak suka meditasi, tidak suka perenungan tentang sebab akibat, tidak suka pakai bijaksana, jadi menjadi orang bodoh. Apalagi lahir menjadi orang miskin, tidak tahu diri bahwa itu sebab dari perbuatan diri sendiri. Jadi harus prihatin. Kalau sudah tahu yang jelas begini, mau berjuang, mau rajin, tidak mau berbuat buruk, walaupun aku lain menjadi orang miskin pun aku untung ketemu ajaran Buddha, jadi aku tidak mau berbuat buruk, walaupun cari nafkah susah, tapi aku tidak lupa diri. Aku sudah tahu sebab akibat. Jadi aku tidak mau berbuat buruk lagi. Kalau berbuat buruk lagi, aku lebih duka daripada zaman sekarang. Karena masa depan itu akibat yang aku berbuat buruk ini akan tambah duka. Ya, jadi untunglah aku ketemu ajaran Buddha. Mendingan aku tahu duka yang sangat jelas, sangat dalam begini, jadi aku prihatin.
kalau perenungan lebih dalam lagi, hidupnya banyak duka begini. Nah, Sang Buddha memberitahu kita, kita kumpul permi, kita bisa bebas dari penderitaan, bebas dari duka dengan praktek sila semati panya ini, sati semati panya ini. Nah, ini yang cara untuk berkumpul permi atau berbuat bajik supaya kitanya bisa bebas dari penderitaan, karena kitanya berbuat bajik untuk melepas, untuk ketahui sebab akibat dan melepas semuanya. Jadi kalau bijaksana tinggi lama-lama bisa jadi biku, jadi semenera, jadi meci, jadi bhiksuni. Nah, jadi semenera biku karena bijaksananya tinggi, sudah paham sebab duka yang benar. Jadi apapun di dunia ini tidak bisa menarik kita lagi. Yang bisa menarik kita adalah Dhamma. Nah, karena Dhamma ini yang bisa membawa kita bebas dari penderitaan. Kalau hal-hal yang di luar semua tidak bisa menarik kita. Walaupun hal-hal duniawi ini sangat mewah, sangat istimewa, senang. Seperti apa yang menarik orang sekarang? Kekayaan, kesehatan, kesenangan, kemewahan, kecantikan, keuntungan, dapat pangkat tinggi, dipuji. Itulah yang orangnya kasih nilai sukha. Sukha itu sukha, kekayaan, keuntungan, kesehatan, kecantikan. Dapat pangkat ini itu, dipuji. Itulah yang membuat orang menarik sekarang, karena mereka tidak tahu duka. Jadi merekanya lahir menjadi orang kaya, jadi lupa diri karena tidak tahu. Itu namanya kegelapan batin, ketidaktahuan bahwa aku lahir menjadi orang kaya sekarang ini di dalam family kaya karena aku, perbuatan aku ini juga nanti lama-lama bisa habis, tua sakit mati habis. Nah, kalau aku tahu sebab akibat begini, aku tidak lupa diri. Jadi aku mau perpanjang berbuat bajik, mau perpanjang kekayaan, kebahagiaan di duniawi. Harus apa? Harus tidak lupa diri dengan kekayaan, kesehatan, kecantikan, keuntungan. Tidak lupa kebahagiaan yang kita dapat. Kalau tahu begini, aku walaupun jadi orang kaya, untung, hidup cari nafkah gampang begini, aku tidak lupa diri, semuanya perbuatan aku. Kalau perenungan lebih dalam lagi akan tahu bahwa sebab duka juga, kekayaan juga duka, kesehatan juga duka, kecantikan, kekentangan, keuntungan, kebahagiaan juga membuat akunya duka.
Kenapa bilang begitu? Karena membuat aku lupa diri, tidak mau praktek sampai tidak lahir lagi. Nah, maksudnya bahagia duniawi. Kalau bahagia dhammanya tidak lahir, itu namanya bahagia yang benar. Kalau bahagia duniawi, yang kita kasih nilai banyak sekarang adalah bahagia duniawi. Kamunya untungnya, kamunya kaya, kamunya cantik, kamunya sehat, kamunya cari nafkah gampang, gitu. Semuanya kebodohan batin yang membuat kita kasih nilainya begitu. Walaupun dapat seperti tersebut itu, tapi semuanya anicca, semuanya akan berubah. Kita dapat apapun, walaupun sempurna sekali di dunia ini, akan berubah. Walaupun kita tahu diri perpanjang pun, akan masa depan pun belum tentu dapat ilmu yang tahu sebab akibat begini, yang tahu diri begini, tidak kekal, belum tentu tidak kekal. Jadi itulah menjadi sebab sebab dukkha juga. Jadi bagaimana supaya kitanya sudah ketahui, sudah tahu begini, sudah tahu begini, mendingan aku praktek. Praktek paling sedikit menjadi calon sotapanna atau sotapanna, diamankan dulu maksudnya. Kalau belum sampai sotapanna, jadi bisa lain di alam rendah, belum bisa tutup alam neraka, lain di alam neraka peta surgaya binatang. Jadi masih menderita. Walaupun lahir di alam dewa pun, kalau dewa lupa diri, dewanya tidak tahu diri, tidak punya ilmu kebenaran yang benar dalam seperti ilmu ajaran Buddha begini, pasti lupa diri. Jadi dewa pun akan dukkha karena lupa diri. Jadi Brahma pun praktek samadhi sampai menjadi Brahma pun dukkha. Jadi dewa karena hasil berbuat kebajikan banyak pun, kalau tidak punya ilmu pengetahuan kebenaran pansammaditthi, akan lupa diri. Kalau lupa diri menjadi dewa, menikmati sama harta kebahagiaan. Harta dewa adalah kebahagiaan. Jadi lupa diri. Jadi menjadi dewa yang tidak tahu, menjadi dewa bodoh juga. Belum tentu menjadi dewanya tahu semua. Banyak yang lupa diri juga. Jadi menjadi apapun tidak hebat seperti jadi manusia lah. Jadi manusia ini paling hebat, paling bagus, bisa praktek sampai sota sakata anakha, atau paling sedikit ketahui anicca menjadi calon sotapanna. Jadi hidup tidak rugi. Kalau belum menjadi calon sotapanna atau sotapanna, kelas pertama, makhluk suci kelas pertama ini rugi. Hidup yang lahir di dalam bumi dunia ini rugi, sangat rugi sekali. Jadi paling sedikit kita harus praktek untuk ketahui anicca. Kalau kita ketahui tentang
ketidakkekalan ini anicang, tidak kekal ini, kita akan tidak melekat sama badan jasmani ini. Karena badan jasmani ini berkumpul dari unsur 4. Berkumpul dari unsur 4 bukan milik kita, tapi kita sesudah lahir kita juga melekat sama badan ini. Jadi setiap hari cari barang melewat badan, cari kosmetik, cari makanan, pakaian, semua yang mewah untuk melayani badan ini. Kalau kita tahu, kita tidak banyak cari barang-barang, makanan, pakaian, segala macam untuk melawat badan ini. Tidak penting. Yang penting pakaian sederhana, makanan sederhana, semuanya sederhana, irit, tidak foya-foya. Jadi uang atau nafkah yang kita carinya tidak buat foya-foya. Jadi kitanya bisa simpan uang harta, tidak foya-foya. Jadi ada waktu untuk praktek. Kalau kita foya-foya, tidak irit, melayani badan ini benar-benar melekat bahwa milik kita. Waktu tua sakit mati, waktu tua sakit mati tidak tahu bahwa badan ini kita punya mama papa, kita numpang pakai, mincang pakai. Badan kita ini bagian air di dalam badan itu punya mama, bagian tanah, seperti daging, tulang, rambut, segala macam ini punya papa, bukan milik kita. Kita minjam dari papa mama. Kalau kita menggunakan atau pakai berbuat buruk, hidup kita rugi. Kalau pakai badan jasmani ini untuk banyak rajin berbuat baik, apalagi praktek sati semati panja, sila semati panja sampai calon sotapanna atau sotapanna, paling sedikit calon sotapanna. Calon sotapannya yang ketahui anicang, mengerti tentang anicang. Kalau sotapannanya lebih mantap, sudah bisa tutup alam menderita, adalah alam neraka peta surakaya binatang, dengan ketahui sakaya titi, pandangan, ketahui bahwa semuanya bukan milik kita. Itu namanya ketahui yatha bhutang janata senang, atau ketahui kebenaran yang kelas pertama, ketahui tentang anicang, kebenaran biasa. Jadi menjadi calon sotapanna. Apalagi yang kedua, tidak curiga tentang ada keyakinan terhadap Buddha Dhamma Sangha yang tinggi. Maksudnya sudah cinta sama Buddha Dhamma Sangha. Keyakinan terhadap Buddha Dhamma Sanghanya sudah kencang, sudah tinggi. Jadi yang ketiga, yang kita berbuat apapun penuh dengan bijaksana. Maksudnya kita berbuat apa, kita ya bukan hanya disuruh berbuat, bukan ini tradisi, bukan ini peraturan, bukan ini itu. Kita berbuat apapun dalam kehidupan sehari itu tahu sebab akibat. Maksudnya berbuat sesuatu punya bijaksana. Tahu bahwa ada apa ini, ada apa, untuk apa, dengan caranya apa. Apa, ada apa, untuk apa ini, dengan caranya
bagaimana? Maksudnya itu kata yang tanya kepada diri sendiri supaya timbulkan kebijaksanaan. Seperti kita berbuat sesuatu. Apa ini? Seperti hidup kita apa ini? Ada apa? Untuk apa, dengan caranya apa? Jadi kita akan menjadi orang sifat bijaksana. Sifat bijaksana, jadi berbuat sesuatu tidak bodoh. Orang lain tidak bisa bohong kita, tidak bisa tipu kita, karena kitanya latihan dan mengerti sifat bijaksana. Nah, siapa yang praktek sifat bijaksana, praktek sati samadhi panya setiap hari ini, ya, jadi tidak ada orang yang tipu kita, tidak ada orang yang bisa tipu kita. Tentang keserakahan kita pun, kebencian, kebodohan di dalam batin kita pun tidak bisa tipu kita, apalagi orang lain atau hal-hal di luar atau rupa khandha, vedana, sanya, sankhara, winyana tidak bisa tipu kita lagi. Maksudnya hari ini kita bicara tentang avijja, hal yang pertama aja, tentang kelahiran, tentang avijja, ketidaktahuan, kegelapan batin aja. Hanya hal yang pertama, semuanya ada 12. Cukup waktu lama, takut kitanya bosan. Jadi setiap hari cuma 30 menit saja. Besok kita akan bahas lagi sambungan dengan sankhara, avijja paccaya sankhara. Nama yang kedua. Semuanya ada 12 ya, belum selesai ini ya. Hanya yang nomor pertama aja di stop dulu. Ya, begini saja. Semoga Anda sekalian yang mendengar Dhamma dari Sang Buddha dan para arahanta, bukan dari Bhante. Jadi semoga kita timbulkan kebijaksanaan, suatu hari bisa semangat praktek, apalagi bijaksana lebih tinggi bisa menjadi bertapa, atau bisa semangat praktek di rumah juga bisa, tapi lebih mantap menjadi bhikkhu dan semenen, meci, bhiksu, bhiksuni ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, anumodana yang bisa mendengar. Sadhu, sadhu. Belum selesai, besok lanjut lagi.